wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang di rumah? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita masih belajar daring. Nah, anak-anak kelas 6 ya, berjumpa lagi dengan Ibu. Materi kita hari ini mengenai perkembangbiakan generatif hewan. Terlebih dahulu kita akan membaca doa ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, materi kita hari ini mengenai perkembangbiakan generatif hewan. Buka buku tematiknya halaman 58. Kita mulai ya, simak dengan baik ya. Perkembangbiakan generatif hewan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah secara ovipar. Ovipar disebut juga bertelur ya. Kata bertelur ini yaitu ovum. Nah, ovum dihasilkan oleh sel kelamin betina. Nah, nanti sel kelamin betina menghasilkan ovum atau sel telur yang dibuahi oleh sperma, yang mana sperma tadi dihasilkan sama, masih ingat nggak? Sel kelamin jantan ya, maka akan menghasilkan zigot. Nah, zigot nanti akan berkembang biak di dalam telur, ya, apa yang disebut dengan ovipar, berarti bertelur. Ya, nak ya, udah jelas ya. Jadi ovipar disebut juga bertelur, perkembangbiakan secara bertelur. Nah, di sini ya, ovipar ini ada 2 jenis pembuahannya, yaitu pembuahan secara internal dan pembuahan secara eksternal. Kalau secara internal, itu adalah dalam, berarti pembuahannya terjadi di dalam sel induk betina ya, sel telurnya terjadi dalam sel induk betina. Nah, contohnya seperti ya, ini adalah yang namanya ayam, burung ya, buaya, itu adalah internal. Sedangkan secara eksternal, X itu artinya luar, pembuahan yang terjadi di dalam di luar tubuh induk betinanya. Apa contoh hewannya? Yaitu adalah katar. Nah, anak-anak, itu adalah perkembangbiakan secara bertelur. Nah, apa ciri-cirinya yang berkembang dengan cara bertelur? Yaitu tidak memiliki daun telinga. Kalau kita lihat di sini, apakah ayam ada daun telinga? Tidak ada kan? Apakah burung ada daun telinga? Tidak ada. Terus yang kedua, ciri-ciri ovipar itu adalah dia tidak menyusui dan dia mengerami telurnya. Contohnya kalau ayam mengerami telurnya sebelum dia menetaskan induknya, individu barunya. Nah, itu sama seperti burung. Burung juga akan mengerami telurnya jika menghasilkan individu baru. Nah, sekarang yang kedua, perkembangbiakan generatif secara vivipar. Vivi artinya beranak. Ya, kalau manusia disebut melahirkan, kalau pada hewan kita nyebutnya beranak, ya nak ya. Nah, adapun ciri-cirinya pada hewan vivipar, kalau pada telur tadi dia tidak memiliki daun telinga, kebalikan nak ya, yaitu memiliki daun telinga. Ayo, siapa yang ingat, coba bayangkan hewan yang memiliki daun telinga itu apa? Nah, pinter, yaitu kambing, ya. Kambing memiliki daun telinga, maka berkembang biaknya secara vivipar. Selain kambing, apa yang memiliki daun telinga, nak? Kelinci, benar sekali ya, kelinci, ada sapi, dan masih banyak lagi. Terus ciri yang kedua, hewan yang berkembang biak dengan vivipar itu adalah memiliki kelenjar susu. Arti kelenjar susu ini bahwa hewan tersebut menyusui individu baru, menyusui anaknya ya, menyusui anaknya. Seperti sapi memiliki kelenjar susu, maka anaknya nanti akan menyusu pada induknya ya. Beda dengan ayam tadi, yang betul tadi, ayam tidak memiliki kelenjar susu ya, dia akan mengerami
telurnya. Udah paham belum? Nah, kita lanjut yang ketiga ya. Nah, kalau ketiga ini secara ovovivipar. Ya, ingat ovo tadi adalah bertelur, vivipar itu adalah beranak. Jadi kalau digabungkan ovovivipar itu adalah perkembangbiakan secara bertelur dan beranak. Apa maksudnya? Bertelur dan beranak itu adalah perkembangbiakan atau pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betinanya, telurnya masih dalam tubuh induk betinanya, tidak dikeluarkan, tidak dinetaskan di situ. Pada saat telurnya akan menetas di dalam tubuh induk betinanya, nah dia akan keluar yang disebut dengan calon bayinya atau calon anaknya. Nah, itu yang disebut yang beranak. Jadi dia akan telurnya menetas di dalam tubuh induk betinanya, ya, bukan di luar tubuh induk betinanya. Pada saat dia sudah menetas dalam tubuh induk betinanya, telurnya tadi, dan mengeluarkan anaknya, baru yang disebut beranak. Jadi berkembang biakannya secara bertelur dan beranak. Nah, di sini hewan apa anak-anak? Yaitu ada jenis ular, ya, tidak semua jenis ular tapi nak ya, ada hiu, ya, dan juga ada yang namanya kadal, ya. Nah, ini perkembangbiakan secara betul dan beranak. Telur cangkangnya tidak keras, ya. Telur cangkangnya ini lembut, beda dengan ayam. Kalau ayam tadi keras nak ya. Tapi kalau dengan cara ovovivipar, telurnya tadi lembut, ya, menetas di dalam tubuh induk betinanya. Selanjutnya akan dikeluarkan, ya, dalam tubuh induknya berupa anaknya. Maka yang disebut dengan perkembangbiakan secara bertelur dan beranak. Nah, jadi kesimpulan materi kita hari ini, perkembangbiakan generatif ada berapa? Tadi Ibu sebutkan ada 3. 1 secara ovipar, yang kedua secara ovovivipar, ya. Terus yang ketiga secara vivipar, ya. Kalau ovovivipar tadi adalah bertelur dan beranak, kalau vivipar tadi secara beranak. Nah, sekian dari Ibu, ya. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.